serangan atau alasan Trump untuk menyerang Venezuela atau untuk menangkap Maduro dengan alasan drugs itu tidak kuat gitu. Tapi ternyata di akhir kita bisa melihat ya bahwa ya alasannya adalah minyak sebetulnya. Pak ya, setelah Nicolas Maduro itu ditangkap, itu ada euforia di kalangan masyarakat Venezuela ini. Kenapa nih? Hanya kan Trump berbicara, Netanyahu bicara, seolah-olah peduli. Ini kan politik media sebenarnya gitu. Kalau dalam konsep Islam, dalam konsep khilafah Islam tidak seperti itu. Ya kita melakukan interaksi dengan negara lain dengan tujuan menyebarkan Islam kepada mereka dan menyatukan mereka ke dalam daulah Islam. Itu tujuannya adalah supaya Islam itu tidak hanya dinikmati oleh orang Muslim saja, supaya kebaikan-kebaikan Islam tidak dirasakan oleh orang Muslim saja, tapi kebaikan-kebaikan Islam dalam berbagai aspek ekonomi, politik, sosial budaya itu juga dirasakan oleh orang-orang yang non-Muslim gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngaji kumaha ramang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di awal tahun ini, tepatnya tanggal 3 Januari lalu, itu pemirsa Presiden Venezuela yang bernama Nicolas Maduro itu ditangkap oleh Amerika dengan berbagai alasan tentunya. Dan penangkapan ini tentunya mengagetkan berbagai kritikan, ya, menuai berbagai kritikan. Ya, kenapa? Karena memang ada intervensi di dalamnya. Dan ini tentunya bagi kalangan dunia internasional bukan perkara yang biasa-biasa, pemirsa. Ya, terlepas dari alasan apa Amerika menangkap Nicolas Maduro, tetapi tentunya ini bagi pemerhati dunia internasional sesuatu langkah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini berarti sudah break the rule gitu, Amerika sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan internasional. Seorang pemimpin negara yang itu adalah negara yang sah, negara yang merdeka, tetapi oleh Amerika dengan berbagai dalih dan kepentingannya akhirnya dilakukan penangkapan. Dan ini katanya penangkapan ini sangat rapi dan sudah disusun selama berbulan-bulan. Kita akan bahas pembahasan ini ya, yang menarik tentunya. Kenapa? Karena apakah nanti langkah Amerika sebagai negara adidaya, sebagai polisi dunia itu akan melakukan hal yang sama terhadap negara-negara yang lain. Kita akan sama-sama bahas. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Raya TV. Baik, pemirsa Raya TV ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, dan share. Di hari ini, spesial Raya TV tentang Amerika tangkap Presiden Venezuela, siapa berikutnya? Bersama-sama, bersama dengan seorang pengamat dunia internasional, dan beliau akan menyampaikan kepada kita ya hal-hal yang menarik tentunya untuk didiskusikan. Siapa beliau? Yaitu Dr. Hasbi Aswar, PhD. Ustadz Hasbi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Ini pakaian Ustadz sama saya sama-sama hitam ya. Luar biasa nih. Mar hitam kita. Aduh, luar biasa. Tapi saya background-nya hitam jadi lebih. Iya. Ini futuristik banget nih background-nya. Baik, Ustadz. Ini menarik ya. Kita dikejutkan dengan penangkapan ya, walaupun ini udah kejadiannya udah beberapa pekan lalu ya. Jadi Sabtu tanggal 3 Januari, Presiden Venezuela yang bernama Nicolas Maduro itu di Amerika ya. Dan ini sesuatu yang mengagetkan. Kenapa? Karena sebuah negara menangkap presiden dari negara lain. Secara kasat mata kan gitu ya. Nah, dari apapun alasannya, ini apakah dibenarkan hal ini oleh hukum internasional atau seperti apa? Apa Ustaz, untuk membahasnya seperti apa fakta-fakta yang terjadi? Baik.
Ya memang ini adalah salah satu hal yang sangat kontroversial ya, pusat konsen ya. Karena tiba-tiba Amerika Serikat dengan berbagai macam dalih dan pembenaran kemudian melakukan intervensi ke Venezuela. Pembenarannya adalah karena kabarnya Maduro itu ikut terlibat secara aktif di dalam mendukung pengedaran narkoba gitu ya. Hmm. Dan itu yang masuk ke Amerika Serikat gitu. Jadi salah satu isu utamanya kan itu ya, masalah narkoba. Sehingga pada akhirnya Amerika Serikat melakukan tindakan sendiri atau unilateral untuk apa namanya menangkap melakukan serangan kepada Venezuela dan kemudian menangkap pemimpinnya kan. Nah, kalau dalam tinjauan hukum internasional ini jelas dilarang ya atau melanggar pusat konsen. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada piagam PBB misalnya, di situ kan dijelaskan bahwa setiap negara itu harus menghormati kedaulatan negara lain. Bahkan di piagam PBB ketika sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap negara lain, maka PBB melalui Dewan Keamanan itu bisa mengambil sikap gitu. Sikapnya itu bisa dengan apa memaksa negara tersebut untuk menghentikan serangannya misalnya, atau yang kedua memberikan sanksi kepada negara pelanggar, atau yang ketiga bisa melakukan intervensi militer kepada negara yang pelanggar gitu. Hmm. Di PBB itu jelas di piagam PBB ya, tidak boleh satu negara melakukan serangan kepada negara lain. Kecuali nih, ada kecualinya. Kecuali dengan alasan self defense atau self defense itu mempertahankan diri, atau yang kedua ketika diautorisasi oleh Dewan Keamanan PBB gitu. Nah, Amerika Serikat itu kelihatannya menggunakan alasan self defense ya. Hmm. Walaupun sebenarnya itu tidak terbukti atau apa namanya masih abu-abu karena ada salah satu apa di internal Amerika Serikat sendiri itu terjadi apa namanya terjadi friksi atau pecahan terkait dengan apakah benar Venezuela itu memang menjadi salah satu pendukung utama atau salah satu tempat transitnya narkoba gitu gitu dan ternyata data-data termasuk dari eh, apa dari data data pengendalian narkoba di Amerika Serikat sendiri itu mengakui bahwa lebih sebagian besar dari peredaran narkoba itu bukan dari Venezuela, Bukan tapi ya? dari negara-negara yang lain seperti di Meksiko ya. Ini saya baca di Strategic Estimate yang dikeluarkan oleh Geopoliti ya, Ustadz Ponsen itu dijelaskan tuh bagaimana dia mencoba mencari data, meramu data dan termasuk data-data dari internal Amerika Serikat. Saya dikutip misalnya US Drug Enforcement Administration. Itu salah satu lembaga yang concern terhadap masalah drug ya di internal Amerika yang mengatakan bahwa 90% kokain yang masuk ke Amerika itu melalui Meksiko dan bukan melalui Venezuela. Jadi Venezuela bukanlah pemasok utama atau bukanlah jalur utama gitu. Dan itu pun kalau ada itu cuma sedikit saja. Artinya apa? Serangan atau alasan Trump untuk menyerang Venezuela atau untuk menangkap Maduro dengan alasan drugs itu tidak kuat gitu. Tapi kan ternyata di akhir kita bisa melihat ya bahwa ya alasannya adalah minyak sebenarnya gitu. Alasannya adalah minyak itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang Amerika ingin mengikuti rambu-rambu internasional ya, ketika ada sebuah negara yang memang terindikasi melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang merugikan Amerika Serikat, maka Amerika bisa bisa menggunakan dua prosedur. Yang pertama melalui prosedur Mahkamah Internasional atau melalui Dewan Keamanan PBB atau Hmm. melalui PBB gitu. Kalau melalui Mahkamah Internasional berarti kan mengajukan melakukan penuntutan gitu. Kemudian setelah itu para hakim melakukan investigasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi melalui jalur hukum. Kalau melalui Dewan Keamanan PBB ya misalnya ada dibentuk tim pencari fakta misalnya sampai akhirnya keputusan pencari fakta itu ada kesimpulannya dan kemudian disidangkan dan kemudian diambil keputusan. Jadi ini pendekatan multilateral, pendekatan hukum dan multilateral. Tapi itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan memang Amerika itu kalau kita lihat selama ini track recordnya ya, ketika ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya urgent atau mendesak, maka Amerika itu tidak menggunakan pendekatan-pendekatan multilateral biasanya, tapi langsung unilateral atau pendekatan sendiri. Nyerang dulu baru nyari alasan. Nah, gitu. Jadi atau nyerang sambil nyari alasan. Tapi kan siapa yang bisa menghentikan Amerika?
Siapa yang bisa membawa Amerika ke pengadilan? Kan tidak ada juga. Jadi Amerika mencari alasan itu sebenarnya niatnya hanya supaya soft power-nya atau citranya secara global itu tidak rusak. Kan jelek juga ya kemudian melakukan serangan sewenang-wenang tanpa ngomong apa-apa kan pasti dianggap ini sombong sekali gitu. Nah, jadi secara hukum internasional ini sebenarnya melanggar gitu. Tapi memang realitasnya adalah gini Ustadz Konsen ya. Saya kan juga mengajar hukum perang ya. Ya namanya hukum internasional itu kan sebenarnya ada yang mengatakan itu bukan hukum. Itu cuma norma. Kalau hukum itu kan sifatnya mengikat dan Ya. ada otoritas yang bisa memberikan sanksi. Itu hukum itu artinya adalah peraturan yang bukan hanya tertulis secara tegas tapi juga bisa diaplikasikan secara efektif. Nah, apa yang ada yang kita pahami sekarang dengan hukum internasional menurut beberapa kalangan itu sebenarnya bukan hukum tapi norma. Namanya norma itu semacam himbauan saja, diikuti ya baik, nggak diikuti juga ya nggak ada yang bisa ngasih sanksi gitu. Karena nggak ada otoritas dalam dunia internasional, dalam politik internasional ketika ada pelanggaran, kemudian otoritas itu memberikan sanksi. Istilah itu kalau orang Amerika tuh bilang tidak ada 911 dalam politik internasional. 911 itu artinya kode polisi kan. Jadi kalau ada masalah kita nelpon, polisi datang, ini ada pelanggaran. Dalam politik internasional itu yang ada adalah anarki, Hmm. kondisi anarki. Anarki itu artinya apa? Tidak ada otoritas tunggal yang memiliki otoritas yang memiliki kewenang untuk menciptakan keperdamaian, keadilan, menjaga supaya tidak terjadi kriminalitas. Ini berbeda dengan hukum nasional yang sifatnya hierarki. Gitu. Makanya dia Hmm. mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah soft law, hukum yang sifatnya lunak. Kalau hukum lokal itu hard law, hukum yang sifatnya memang tegas. Itu. Nah, gitu kira-kira. Tadi disebutkan ada alasan self defense ya. Artinya kalau self defense kan berarti ada sesuatu yang mengancam Amerika begitu ya. Eh, Mungkin itu juga yang pernah dilakukan oleh Amerika ketika menyerang Irak dengan alasan ada senjata pemusnah massal. Apakah seperti itu juga, Tak? Betul, istilah preemptive strike ya, Ya. atau serangan yang dilakukan serangan jaga-jaga lah supaya apa untuk mencegah serangan lawan datang gitu ya. Itu alasan mereka atau self defense lah. Kalau menggunakan hukum bahasa hukum itu kan self defense. Itu memang legitimasi yang legal secara hukum, self Hmm. defense. Nah, Amerika selalu menggunakan itu walaupun setelah perang terjadi ya kebanyakannya itu keliru ya, Tidak terbukti ya. tidak terbukti. Dan yang terbukti adalah ya Amerika memang pengen menguasai negara itu, baik Oh, eh, menguasai politiknya, menguasai ekonominya, tambang, ataupun segala sesuatu yang berkaitan negara-negara negara itu gitu. Nah biasanya Amerika itu kan membuat dalih atau memutuskan untuk menyerang sebuah negara itu kan pasti sudah punya hitung-hitungan ya. hmm. Dari segi ekonomi ini menguntungkan tidak, Ya. karena namanya melakukan serangan itu kan butuh logistik yang panjang kan. Tadi Ustadz Polsen menjelaskan ini sudah proses berbulan-bulan. Artinya Hmm. kan butuh personil, butuh butuh logistik, BBM dan macam-macam gitu. Jadi ini adalah perhitungan yang betul-betul harus matang dan menguntungkan. Begitu serangan ke Irak juga sama kan, setelah itu kan bagi-bagi proyek gitu kan. Ya. Perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat. Begitu juga dengan Venezuela gitu. Venezuela saya kira ada 2 poin misalnya yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah ya minyak Venezuela yang dianggap memiliki cadangan minyak terbesar di dunia gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah besarnya pengaruh kedekatan ya dari Venezuela dengan negara-negara yang anti dengan Amerika atau negara-negara yang menjadi pesaing Amerika sekarang, baik itu Rusia maupun Cina gitu. Nah, Ya. dan masalahnya adalah kita bisa melihat Ustadz Ponsen itu di National Security Strategy ya, atau strategi dokumen keamanan Amerika Serikat itu yang baru saja dipublish bulan November kemarin. Nah, di situ tuh jelas sekali gitu. Amerika Serikat mengatakan, ini saya kutip ya, saya kutip bahasanya. We want to ensure that the Western Hemisphere remains reasonably stable and well governed enough to prevent, dan seterusnya. Dan we want a hemisphere whose governments cooperate with us against narco-terrorists, cartels, and other transnational criminal organizations. Terus dikatakan juga, we want a hemisphere that remains free of hostile foreign incursion or ownership of key assets. Nah ini kan jelas sekali mengatakan ya bahwa Amerika itu pengen Western Hemisphere. Jadi Western Hemisphere itu adalah eh,
wilayah bagian barat bumi gitu. Nah, siapa yang dimaksud wilayah bagian barat itu ya Amerika Latin atau benua Amerika, Amerika Utara, Amerika Selatan gitu. Jadi benua Amerika itu dalam perspektif Amerika itu harus aman. Dari apa? Dari terorisme, dari narkoteroris ya atau pengedar narkoba, dari jejaring kriminalitas, termasuk dia mengatakan bahwa wilayah Western Hemisphere ini atau wilayah Amerika, Amerika Latin, Amerika Utara misalnya, itu terbebas dari pengaruh-pengaruh infiltrasi dari negara-negara asing gitu, baik secara politik atau melalui penguasaan aset-aset strategis secara ekonomi. Nah, Ustadz Ponseng kalau kita lihat kan Amerika Serikat itu memulai proyek BRI-nya itu kan investasi kemana-mana, termasuk Amerika Latin gitu, investasinya meningkat gitu kan, apa namanya bisnisnya meningkat di Amerika Latin. Nah, masa Cina kalau investasi itu kan biasanya ya apa? Investasi pelabuhan-pelabuhan kan, jalur-jalur transportasi dan macam-macam. Ini kan aset-aset penting. Nah, makanya di awal Trump memimpin itu kan salah satu hal yang sempat ramai itu adalah waktu eh, Trump ingin mengambil kembali terusan Panama kan. Sempat karena menurut Trump wah ini terusan Panama ini kan kebanyakan dipakai oleh Cina. Nah, Venezuela juga menggunakan logika yang sama. Katanya Venezuela itu banyak bekerja sama dengan Rusia, Iran itu untuk menyelundupkan. Jadi katanya wilayah Venezuela itu menjadi wilayah selundupan minyak-minyak Rusia dan Iran untuk dijual ke publik global untuk tetap membuat Iran dan Rusia minyaknya bisa dijual. Jadi Venezuela yang tertuduh di situ. Tapi intinya adalah ya ini adalah bagian dari pertarungan politik global sebenarnya ya. Bukan Ya. hanya bicara mengenai minyak, tapi juga bicara mengenai Amerika ingin mengamankan wilayah wilayahnya lah gitu ya, wilayah sekitarnya khususnya di wilayah Amerika Latin, wilayah Amerika, benua Amerika dari berbagai macam upaya infiltrasi dari kekuatan-kekuatan asing, Hmm. baik Rusia maupun Cina, Ya. yang tentunya juga bekerja sama dengan Iran gitu. Baik. Ya, menarik tadi yang terakhir tentang persoalan Venezuela. Itu kan eh, informasi yang saya dapatkan itu Cina itu sudah banyak investasi di Venezuela. Begitu juga dengan Rusia juga banyak kerjasama di soal minyak di Venezuela. Ini apakah Cina dan Rusia itu akan tinggal diam dengan intervensi yang dilakukan oleh Amerika? Jelas tidak tinggal diam ya, cuman pasti gayanya tidak frontal. Gayanya tidak frontal. Tidak frontal, tidak akan tinggal diam, cuma tidak frontal ya. Tapi tidak tinggal diam itu maksud saya adalah paling mungkin mereka hanya dari segi retorika satu ya, pasti akan melakukan kecaman-kecaman seperti yang dilakukan ya, kecaman terhadap intervensi terhadap kedaulatan dan macam-macam gitu. Ya di sisi yang lain mereka pasti akan berdampak lah ya, pasti akan berdampak. Seperti Trump misalnya sudah menekan Venezuela untuk apa namanya untuk mengurangi hubungan dengan Cina misalnya, itu kan berarti berarti Cina kan pada akhirnya juga harus mencari alternatif yang lain gitu untuk mendapatkan sumber-sumber daya minyak yang awalnya itu sebagian besar atau sekitar 60% ya ekspor minyak Venezuela itu kan ke Cina. Hmm. Tapi kan sebenarnya itu adalah hantaman buat Cina, dan memang ya Amerika pengen itu sebenarnya kan. Karena selama ini kan upaya Amerika, jadi kita bisa melihat ya dari tahun kemarin itu kan strategi Trump untuk misalnya melakukan perang tarif itu kan sebenarnya juga menghantam menghantam Cina ujung-ujungnya kan gitu. Itu dipakai alat untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang dekat ke Cina untuk ya mengurangi ketergantungan atau hubungan dengan Cina kan. Jadi mereka itu makanya ada yang mengatakan gini Ustadz Ponsen ya, strategi politik luar negeri Trump ini sekarang adalah strategi politik konsolidasi. Jadi yang Amerika lihat ini kok pengaruh kita di wilayah ini kok semakin berkurang, bahan masuk di era Trump ini, Trump menganggap ini adalah ancaman terhadap apa namanya national security interest-nya Trump. Itu bisa national security strateginya Amerika ya, bahwa kita itu tidak perlu telah ikut semua dalam berbagai hal. Kita tidak perlu bekerja sama dengan semua negara. Itu. Yang penting itu adalah kita punya kepentingan apa, kepentingan itulah yang perlu kita fokuskan. Nah, makanya minggu kemarin Trump menandatangani untuk keluar dari 66 kerjasama internasional kan. Eh, ada yang bertanya ke saya gitu, apakah Trump menjadi bilateral kembali? Apakah Trump akan lebih mengedepankan kerjasama bilateral, bukan lagi multilateral? Pas saya lihat
lembaga-lembaga atau apa namanya forum-forum yang Trump keluar itu tuh forum-forum yang sebenarnya ya remeh-temeh lah, istilahnya gitu ya. Tentang demokrasi, human right kan. Gitu. Ini kelihatannya Trump memang pengen kita nggak usah terlalu ini istilahnya kalau kita di kampung ya nggak usah terlalu banyak arisan lah, ya kan? Kita kok Hmm. semakin banyak tergerus nih oleh pesaing-pesaing kita. Ya udah kita kita menyusun kembali apa target utama kita yaitu melindungi kepentingan nasional kita, kepentingan keamanan kita dan itu harus melalui kekuatan militer gitu. Melalui kekuatan strength ya. Jelas sekali. Jadi nah ini strategi apa namanya? Venezuela ini juga bagian dari itu mengamankan wilayah apa namanya? Wilayah Amerika Latin. Cuman mungkin ada pertanyaan, kenapa kok hanya Venezuela? Apakah mungkin negara-negara Amerika Latin juga yang lain bisa kena? Ada kemungkinan ya. Tapi kayaknya negara-negara yang akan diperlakukan seperti itu negara-negara yang lemah gitu. Tapi negara-negara yang kuat secara militer, walaupun dekat dengan Cina, saya kira Amerika akan berpikir ulang. Ada yang menarik, Ustaz, dari hasil setelah Nicolas Maduro itu ditangkap, itu ada euforia di kalangan masyarakat Venezuela ini. Kenapa nih presidennya ditangkap kok malah banyak apa namanya rakyat-rakyat Venezuela malah malah euforia dengan kegembiraan mereka. Gimana sih, Ustaz? Ya, sama dengan apa yang terjadi di Hmm. Iran kan. Hmm. 2 minggu terakhir kan ada demo besar-besaran ya. Makanya kan Trump berbicara, Netanyahu bicara, seolah-olah peduli. Ini kan politik media sebenarnya gitu. Media itu kan, apalagi media-media asing yang pro Barat gitu, yang liberal, yang anti dengan rezim di negara itu pasti akan memblow up. Walaupun mungkin aksinya cuma 100 orang itu akan diputer-puter. Walaupun Hmm. di sebelah sana ada aksi 10.000 orang, itu pasti tidak akan diliput. Yang diliput cuma 100 orang gitu. Ya, Media ya. kan begitu. Framing kan. Nah, ini sama dengan yang ada di Venezuela. Ya aksi kan banyak orang-orang Amerika, banyak orang-orang Venezuela yang di Amerika kan. Dan Hmm. memang di era, nah ini kalau yang saya pernah baca ya, ini mencoba untuk mengingat lagi nih bacaan-bacaan dulu pas era-era apa namanya, era-era jaya-jayanya Amerika Latin gitu dengan gerakan kirinya ya. Jadi pada saat pemimpin kiri itu berkuasa termasuk Hugo Chavez di Venezuela itu kan luar biasa ya. Evo Morales di Bolivia dan berbagai macam. Nah, ketika mereka itu berkuasa itu kan mereka melakukan nasionalisasi ya terhadap perusahaan-perusahaan tambang minyak yang itu milik Amerika Serikat. Dan setelah itu ya mereka memang jadi pemimpin yang otoriter memang. Di satu sisi memang mereka sangat populis, tapi di sisi yang lain mereka sangat otoriter gitu. Ada yang mengatakan begitu. Nah, cuman di sisi yang lain, cuman dengan mereka melakukan nasionalisasi itu katanya kesejahteraan semakin meningkat. Kemudian layanan-layanan sosial itu juga terjangkau oleh masyarakat. Yang sebelumnya pada saat perusahaan-perusahaan asing minyak itu dikuasai oleh Amerika itu kondisinya sangat buruk gitu. Masyarakat miskin dan macam-macam. Tapi setelah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin populis itu akhirnya keuangan negara menjadi berlimpah dan kesehatan pendidikan itu menjadi terjangkau dan kualitas masyarakat menjadi meningkat. Nah, cuman tidak semua orang suka itu. Makanya banyak yang lari ke Amerika, ya kan? Ya kan ada orang yang suka yang penting walaupun negara kita miskin yang penting kan kita bisa bebas sebebas-bebasnya. Mereka lari ke Amerika. Baik dari Kuba juga banyak, Venezuela juga banyak lari ke Amerika. Makanya yang kemarin demo itu ya orang-orang yang memang pro liberalisme gitu. Pro pasar liberal, orang-orang hedon kan. Nah, sementara negara-negara yang cenderung populis itu, negara-negara yang cenderung kiri pasti akan berbeda gitu. Saya sih melihatnya begitu, Sat Konsen ya. Makanya kan Venezuela atau Nicolas Maduro itu kan juga banyak menangkapi pemimpin-pemimpin atau kalangan-kalangan oposisi yang Oh mereka iya. sebenarnya Hmm. pro Amerika Serikat. Nah, pas Maduro itu ditangkap, kemudian wakilnya jadi presiden, Amerika menekan pemerintahan baru untuk melepaskan si oposisi yang pro liberal dan pro Amerika kan, gitu. Walaupun dalam bahasa Amerika pro demokrasi, pemimpin pro demokrasi, tapi sebenarnya pro Amerika. Amerika memang ingin Venezuela itu dipimpin oleh pemimpin yang pro Amerika sehingga minyak-minyak milik Venezuela itu dikelola oleh dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika biar Amerika bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, masalah Amerika Latin dengan Amerika kan dari dulu begitu. Hmm. Amerika Latin itu sebelum komunisme, sebelum apa pemimpin-pemimpin kiri ya berkuasa itu kan Amerika yang menguasai tambang-tambang di Amerika Latin gitu. Tapi setelah itu kemudian ya dinasionalisasi. Nah, rata-rata pertarungan di Amerika Latin dengan Amerika itu kalau saya lihat dari dulu ya seperti itu gitu. Baik, luar biasa Ustadz Hasbi Aswar PhD. Terima kasih Ustadz. Kita akan bahas di segmen yang ketiga tentang bagaimana Daulah Khilafah
khilafah sebagai sebuah negara yang nanti akan menjadi negara adidaya, semisal Amerika, apakah akan melakukan hal seperti itu atau tidak? Kita akan bahas di segmen yang ketiga. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji, ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasbi Aswar, PhD, luar biasa kepada kita, menggambarkan bagaimana intervensi Amerika sebagai negara adidaya melakukan penangkapan terhadap sebuah kepada sosok pimpinan sebuah negara yang merdeka. Ya, dan tentunya ini sudah break the rule. Tadi Ustadz Hasbi mengatakan tidak ada hukum internasional, yang ada adalah norma-norma. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi, ya, akan bahas di segmen yang ketiga tentang bagaimana pemerintahan Islam sebagai pemerintahan yang adidaya akan melakukan seperti apa terhadap negeri-negeri tetangganya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royal TV. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini pemirsa kita sedang membahas tentang Amerika menangkap Presiden Venezuela, siapa berikutnya? Bersama dengan Ustadz Hasbi Aswar, PhD. Baik Ustadz, kita masuk ke segmen yang terakhir, pemerintahan Islam. Menurut Ustadz, seperti apa sih kalau misalkan khilafah sebagai pemerintahan Islam menjadi sebuah negara adidaya, apakah itu juga akan melakukan hal yang sama terhadap Amerika, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika? Apa itu Ustaz? Ya, wah ini panjang Ustaz, konsen ya. Panjang ya? Yang ya. Dan tujuannya adalah untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menerapkan dengan penerapan syariah di dalam negeri dan bawa Islam ke luar negeri gitu. Dan memang dalam konsep Islam, politik Islam itu, negara itu sifatnya tidak tetap selama-lamanya. Akan ada proses dakwah yang kemungkinan di masa-masa yang akan datang akan ada pertambahan-pertambahan secara geografis gitu. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah ya, dari Madinah kemudian berubah ke Jazirah Arab, kemudian sampai wilayah Persia, kemudian wilayah Romawi semua dikuasai, dan kemudian akhirnya kan 3 benua ya, benua Asia, Afrika, dan Eropa gitu. Nah, cuman dalam sejarah kita juga bisa melihat, walaupun Islam itu menyebar secara geografis dan secara ideologis, kita tidak melihat ada penjajahan di sana ya. Tidak ada eksploitasi antar ras, tidak ada genosida seperti yang terjadi sekarang. Yang ada adalah pemerataan kesejahteraan, keadilan, dan toleransi gitu. Dan itu diakui oleh sejarawan-sejarawan dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, jadi dalam konteks politik internasional, khilafah itu memang ini Ustadz Ponsen ya, tujuan utamanya berinteraksi dengan negara-negara lain berbeda dengan negara-negara yang ada saat ini. Kalau dalam negara khilafah tujuannya adalah dakwah, ya kan? Itu yang menjadi tujuan utama, dakwah, menyebarkan Islam. Nah, meskipun tetap dalam prakteknya ada interaksi kerjasama ekonomi, gitu, ada pertukaran pelajar misalnya, khususnya kepada negara-negara yang tidak sedang berperang dengan daulah Islam ya. Karena kan dalam konsep fikih politik luar negeri daulah Islam itu kan ada namanya kafir harbi, hukman dan fi'lan itu. Ada darul harbi hukman, yaitu negara-negara kafir yang tidak sedang berperang dengan umat Islam. Dan darul harbi fi'lan itu adalah negara yang sedang berperang dengan daulah Islam. Nah, kalau sudah berperang, hubungan kita adalah peperangan, kecuali ada gencatan senjata gitu. Dan tidak boleh ada kerjasama dengan negara harbi, bahkan tidak boleh ada tukar menukar, tidak boleh ada wisata dan sebagainya karena mereka sedang berperang. Kalau dalam negara yang hukman, darul harbi hukman, di mana tidak ada peperangan, ya kita bisa bekerja sama dengan mereka, menjalin kerjasama baik. Tetap tentunya targetnya adalah mendakwahi mereka. Gitu. Dan tapi hubungan itu sifatnya tidak langgeng gitu ya. Ada saatnya nanti ya, karena targetnya adalah mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk Islam dan menjadikan mereka bagian dari daulah Islam, sehingga ya target kita berinteraksi dengan negara-negara lain itu adalah ya tujuan akhirnya menggabungkan mereka dengan daulah Islam. Itu karena kita yakin bahwa dengan Islam maka warga-warga mereka, misalnya kita kerjasama dengan Thailand, Vietnam, yang sedang kita misalnya tidak berperang dengan mereka, tapi tetap visi utama kita Thailand, Vietnam, Singapura misalnya adalah menjadikan mereka menjadi bagian dari kaum muslimin. Geografis ya.
secara geografis maupun secara ideologis. Walaupun mungkin secara ideologis tidak semua masuk Islam, tapi secara geografis kita bisa menyatu dengan mereka atau menggabungkan negara mereka. Jadi memang seperti itu gambarannya ya. Dan cita-cita dari negara, kalau dalam negara khilafah itu adalah memang menjadikan satu dunia ini satu negara saja. Itu daulah Islam. Dan ini sebenarnya bukan hal yang utopis, Ustadz Ponsen. Dan ini bukan hal yang utopis dan bukan hal yang sifatnya apa ya, tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena namanya negara ideologis itu, mau itu negara kapitalisme, itu juga sebenarnya pengen dunia itu di bawah satu kekuasaan saja, di bawah satu ideologi saja. Nah itu yang dilakukan oleh Amerika kan. Amerika melakukan ekspor demokrasi, ekspansi ideologi liberalisme, bahkan melakukan intervensi ke Venezuela. Itu pasti bahasanya menjatuhkan rezim otoriter. Kita nggak bisa melihat bahwa itu sebenarnya cuma lip service saja, cuma basa-basi. Yang ada adalah setelah negara dikuasai, dieksploitasi, kemudian akhirnya jadi hanya untuk kekayaan Amerika Serikat. Nah, jadi ya istilah yang tepat untuk apa yang dilakukan oleh Amerika itu ya imperium Amerika Serikat, imperialisme. Kalau dalam konsep Islam, dalam konsep khilafah Islam tidak seperti itu. Ya kita melakukan interaksi dengan negara lain dengan tujuan menyebarkan Islam kepada mereka dan apa namanya menyatukan mereka ke dalam daulah Islam. Itu tujuannya adalah supaya Islam itu tidak hanya dinikmati oleh orang Muslim saja, supaya kebaikan-kebaikan Islam tidak dirasakan oleh orang Muslim saja, tapi kebaikan-kebaikan Islam dalam berbagai aspek ekonomi, politik, sosial budaya itu juga dirasakan oleh orang-orang yang non Muslim gitu. Dan itu terjadi dalam sejarah. Coba bayangkan Ustaz Ponsen ya, ketika Nabi cuma mendirikan negara Madinah, kemudian Khulafaur Rasyidun juga hanya membatasi Islam di wilayah Jazirah Arab. Romawi Persia tidak ditaklukkan. Apa yang terjadi? Wah itu perbudakan pasti tidak akan selesai. Ya kan? Kesewenang-wenangan tidak akan selesai. Tuan-tuan tanah di mana-mana tidak akan selesai. Dan berbagai macam eksploitasi yang lain. Nah Islam itu bukan agama yang individualistik gitu. Islam bukan agama yang egoistik, tapi Islam itu dan Allah memang sudah menurunkan ya Islam, Al-Quran dan nabinya dengan sunnahnya mengajarkan bahwa kita itu baik di dalam dan baik di luar. Makanya kan kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang paling terbaik. Bukan hanya dari segi ideologis, tapi ketika Islam diajarkan semua akan baik dampaknya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dengan kebaikan yang kalian dapatkan itu, kalian bisa menyebar orang lain sehingga segala macam keburukan bisa mereka hindari. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Khulafaur Rasyidun, para khalifah setelahnya. Dan akhirnya di bawah kekhilafan Islam, dunia Arab, Afrika, Eropa itu menjadi apa? Menjadi pusat peradaban dunia waktu itu. Dan itu bukan imperium, ya, bukan imperialisme, tapi yang ada adalah Islam betul-betul menyinari bangsa-bangsa dari lintas benua dengan sangat luar biasa. Nah, kita berharap di masa depan Amerika itu bisa runtuh, termasuk negara-negara yang pragmatis sekuler seperti Cina dan Rusia, dan muncul kekuatan baru dari Islam yang melanjutkan dakwah dan kemudian ekspansi Islam. Dan saya yakin ketika itu terjadi, maka cahaya Islam akan menyebar kembali seperti di masa-masa yang akan datang. Jadi saya kira perspektifnya jangan perspektif, wah ini ketika daulah Islam tegak akan melakukan ekspansi ya sama saja dengan penjajahan. Beda, beda kan? Beda konteksnya. Sama dengan inilah kira-kira. Kalau kita cuman memperpanjang kembali Ustaz Ponsen ya. Ini ada satu kampung isinya preman semua. Ya kan? Apa kita dengan alasan menghormati kampung itu kita tidak mau datang memperbaiki atau dengan alasan kita mereka kemudian kita datang kemudian kita bawa polisi, kita bawa baik, itunya menjadi baik. Itu harus hilang kan? Gitu. Kampung itu harus hilang budayanya, tradisinya atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya kira kita pasti akan memilih cara yang baik itu. Maksudnya kampung itu akan menjadi baik walaupun tradisi mereka hilang, walaupun budaya mereka yang buruk hilang. Nah, itu dalam yang kecil. Itulah yang Daulah Islam lakukan. Dan sejarah tidak membantai itu, bahkan sejarah membuktikan itu semua dampak dari ketika khilafah itu melakukan politik luar negerinya yang sangat luar biasa. Itu Ustaz Ponsen. Baik, Hasbi, kita di penghujung waktu. Monggo silakan Ustaz Hasbi untuk menyampaikan closing statement kepada pemirsa Raya TV. Ya, apa yang terjadi sekarang ya, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kita bisa melihat, Amerika bisa berbuat apapun dan bisa melakukan intervensi kepada negara apapun ya. Kalau hari ini mungkin Venezuela, nah sekarang
memanas gitu. Nah, kenapa ada Iran juga katanya bakal diserang walaupun agak sulit ya. Saya belum yakin itu akan terjadi. Dan saya bukan belum yakin, saya kayaknya tidak bisa membayangkan itu terjadi. Tapi penjelasannya panjang. Tapi yang menjadi poin inti adalah kenapa Amerika bisa melakukan itu semua. Itu karena Amerika punya kekuatan yang luar biasa, secara militer, secara ekonomi, pengaruh dan punya ideologi tentunya gitu. Nah, seharusnya harusnya punya posisi yang Amerika sekarang punya ya harusnya, bahkan kalau bisa lebih. Kenapa? Karena kalau Amerika yang seperti itu kan preman yang menguasai dunia gitu. Preman yang menguasai dunia ya mereka itu mulutnya saja yang manis. Tapi intinya adalah pembantaian di mana-mana. Kita tuh pengen yang menguasai dunia ini adalah orang-orang soleh. Dan Allah dan Rasulnya mengajarkan ya supaya orang soleh yang menguasai dunia negaranya harus negara Islam. Harus tunduk pada wahyu Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itulah khilafah. Nah, saya berharap dan kita berharap ya mudah-mudahan ya umat Islam bisa sadar tentang ini dan ya ikut berjuang bersama-sama gitu. Untuk menyadarkan umat secara keseluruhan di berbagai wilayah negara manapun sehingga kita bersama-sama mengangkat kembali atau menegakkan kembali khilafah yang super power daripada Amerika sehingga lebih efektif lagi membantu. Ayo, Bismillah, kita sama-sama berjuang. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan dan paparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Tasbi menjadi amal soleh yang dibalas Allah dengan pahala yang jariah, ya. Dan juga mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Baik, saya Ponsen Prawito bersama dengan TV mohon diri, mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya. Silakan pemirsa share ya, kita jadikan sebagai wasilah bagi kita untuk mengedukasi saudara-saudara kita, sehingga tadi ajakan dari Ustadz Hasbi, yuk kita sama-sama berjuang, itu bisa kita sama-sama lakukan. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.